Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucu Mutia. Saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan untuk pembuatan ekstrak kentang gula. Di mana ekstrak kentang gula ini akan memperbanyak bakteri Paenibacillus polymixa. Ada bahan-bahan yang kita gunakan yaitu kentang, kemudian gula putih, air, dan alatnya yaitu pisau, taleman, jerigen, dan alat panci serta kompor. Ya. Pertama-tama kita akan kupas dulu kentangnya. Dekat nggak? Setelah itu kita potong dengan berbentuk dadu, kurang lebih 1 cm. Setelah air mendidih dan kentang sudah bersih, maka kentang masukkan ke dalam air tersebut. Rebus kentang tersebut selama kurang lebih 30 menit dengan api sedang. Kemudian dengan indikator kentang yang sudah empuk, maka bisa diangkat. Setelah kurang lebih 30 menit dan kentang empuk seperti ini, maka air kentang sudah bisa diangkat. Setelah itu maka airnya diambil dan kentangnya dijadikan limbah. Sini aja ya. Setelah diambil airnya, maka dimasukkan gula untuk 5 liter, 75 gram gula. Kemudian larutkan gula tersebut hingga larut. Setelah itu bisa diangkat dan dimasukkan ke jerigen. Setelah ekstrak kentang gula yang didapat kurang dari 5 liter, maka bisa ditambahkan lagi dengan air bersih sampai hingga 5 liter tersebut. Setelah itu, tunggu dingin dan bisa diinokulasi. Setelah ekstrak kentang gula yang tadi kita buat dingin, maka kita bisa fermentasi sederhana dengan alat aerator, PK, saringan glasswall, selang, kemudian sambungkan ke ekstrak kentang gula tersebut sampai 14 hari. Proses perbanyakan bakteri Paenibacillus polymixa ini dari starter Paenibacillus yang sudah diperbanyak di lab dan F0-nya dari BB POPT Jatisari. Setelah itu kita akan perbanyak di sini. Ambil sedikit ekstrak kentang gula tersebut.
masukkan sedikit, panaskan dulu osenya. Tujuan dari dipanaskan ini agar ose tersebut tidak ada bakteri lain yang masuk. Diamkan dulu sebentar, kemudian ambil. Dan harus diingat bahwa lubang tes tube tersebut tidak boleh jauh dari api agar tidak ada masuk bakteri lain. Setelah bakteri Paenibacillus tersebut lepas dari agar PDA-nya, maka masukkan ke ekstrak kentang gula tadi. Bersih ya, tidak ada lagi bakteri di sini. Setelah itu, maka fermentasi ekstrak kentang gula tersebut. Sisanya dimasukkan kembali ke jerigen. Ekstrak kentang gula yang sudah tadi kita inokulasi, sekarang kita akan fermentasi kurang lebih 10-14 hari dengan aerator atau fermentor sederhana. Posisi yang harus dilakukan yaitu posisi jerigen harus di bawah aeratornya, karena nanti airnya akan naik ke atas apabila sejajar. Kita tes dulu apakah ada udaranya. Ada ya. Tuh. Masukkan. Satu lagi mana? Sebagai indikator kita gunakan air biasa untuk melihat apakah air tersebut jalan atau tidak. Seperti ini berarti udaranya belum lancar, maka kita akan periksa kembali dengan menutup udara dari sini, apakah ada udara yang keluar atau tidak. Setelah udara yang masuk dipastikan tidak ada udara kotor lain yang akan masuk, maka fermentasi sederhana ini ditunggu 10-14 hari hingga bakteri penuh memperbanyak di dalamnya dengan indikator air keruh dan berbau. Setelah fermentasi sederhana 14 hari, maka bakteri Paenibacillus sudah bisa diaplikasikan. Bakteri tersebut bisa untuk mengendalikan penyakit BLAS atau BLB dengan kerapatan 10-7 bakteri per mili. Dengan indikator bakteri cairan tersebut keruh dan berbau. Aplikasi di lapangan dengan dosis 5-10 per liter air.